Shalom dan salam damai saudara. Puji Tuhan, sekali lagi kita dapat menikmati makanan rohani melalui renungan singkat ini. Saudara, pernahkah seseorang berjanji kepada Anda tetapi dia tidak menepati janjinya? Atau pernahkah kita memberikan suatu janji kepada sahabat kita atau keluarga kita tetapi kita tidak mematuhi janji itu? Mungkin kita menepati janji itu tetapi kita terlewat sedikit atau sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Janji-janji manusia mungkin saja mengecewakan kita, dan kita mungkin sering mengingkari janji karena alasan-alasan tertentu. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Adakah Yesus tidak menepati janjinya? Adakah Yesus lalai dalam menepati janjinya tentang kedatangannya yang kedua kali? Dalam 2 Petrus 3:9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita mungkin sering mendengar ejekan-ejekan dan kata-kata yang kurang percaya dari anggota gereja atau orang-orang yang kita kenal. Mereka bertanya, di mana janji kedatangan Tuhan itu? Dan dunia ini kelihatannya masih sama seperti dahulu dan tidak pernah berubah. Dan semuanya seperti sedia kala. Mereka meragukan hal kedatangan Yesus kedua kali. Saudara, kita mungkin menganggap Yesus lalai menepati janji kedatangannya, tetapi masa Tuhan dengan masa kita tidak sama. Janji kedatangannya yang kedua kali bukanlah suatu janji kosong. Kita merasakan Yesus seolah-olah menunda kedatangannya yang kedua kali, sehingga kita merasakan kedatangannya terlalu lama. Tetapi bagi Tuhan itu bukanlah suatu kelalaian. Saudara, Yesus benar-benar tidak sabar untuk datang menyelamatkan Anda dan saya. Dia benar-benar ingin datang segera. Tetapi mengapa dia belum datang? Karena Tuhan bersabar. Yesus bersabar karena dia melihat kita yang berdosa ini masih belum siap untuk kedatangannya yang kedua kali. Dia melihat kita masih belum memantulkan karakternya di dalam kehidupan kita. Dia melihat kita masih dengan arus dunia. Dia melihat kita masih memikirkan kesenangan dan kehidupan duniawi. Yesus datang kedua kali adalah semuanya untuk kita. Dia mau mengambil kita untuk tinggal bersama dengannya di surga yang telah dia sediakan untuk kita. Dia menunggu sedikit waktu lagi sehingga karakternya benar-benar terpantul di dalam kehidupan kita. Tuhan menunggu kita sehingga image-nya benar-benar terbentuk di dalam diri kita. Apabila Yesus melihat kita memantulkan karakternya di dalam diri kita, barulah dia siap untuk datang dengan segera. Tuhan begitu bersabar dengan kita. Dia mengasihi kita sehingga dia tidak mahu satupun dari kita binasa. Dia mahu kita semua selamat. Jadi anggaplah kesabaran Tuhan untuk datang kedua kali adalah merupakan kasih karunia Tuhan, di mana dia mau memberikan kita peluang dan kesempatan untuk bertobat melalui dia dan datang kepadanya serta mau diubahkan olehnya menurut karakter dan kehendaknya. Saudara, marilah kita datang kepada Yesus Kristus. Mari tinggalkan kehidupan lama kita yang berdosa dan mari meminta tuntunan Roh Kudus untuk memperbaharui hati kita yang begitu licik dan keji ini. Mari terus memandang Yesus yang terpampang di kayu salib kasih karunia itu, dan mari salibkan bersama Yesus segala dosa kita sehingga kita diubahkan semakin hari semakin menyerupai karakternya, dan akhirnya kita siap untuk kedatangannya yang kedua kali. Semoga renungan ini dapat mengangkat jiwa kita untuk tetap terus berpegang kepada janji Tuhan yang sudah pasti itu, dan marilah terus berharap kepada Yesus Kristus setiap saat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.